Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut turun 0,31% ke angka 6.873. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang laba bersih tahun 2022-nya masih turun 13% lebih, tapi saat ini masih berhasil naik dan mendekati resisten kuatnya di EMA 150. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham XL. XL hari ini naik 0,43% ke angka 2.350. Bisa kita lihat di grafik secara tren XL saat ini masih bergerak sideways. 2 hari ini bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 di sekitar 2380. XL memang masih gagal break. Sebelumnya juga bisa kita lihat XL mencoba untuk break garis EMA 150 juga gagal break. Tapi setiap kali mengetes garis EMA 50 XL masih bisa bertahan. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50 menurut saya XL masih bisa di hold. Karena sebelumnya XL bergerak sangat downtrend, tapi saat ini sudah mulai mencoba untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Dan garis EMA CD saat ini juga telah naik dan telah berpotongan. Dan kemarin memang kalau pemberitaan bahwa laba bersih XL turun 13% lebih, tapi pendapatannya masih bergerak naik, tumbuh 8% di tahun 2022. Dan dari data broker summary jika kita lihat walaupun hari ini cuma naik 0,42%, terlihat masih ada akumulasi. Dan asing juga jika kita pantau 1 minggu terakhir ini mulai masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi saham XL menurut saya masih menarik untuk dipantau. Saat ini memang masih mencoba untuk break garis EMA 150. Apabila berhasil break, masih bisa buy on breakout, karena apabila berhasil break, XL akan mulai uptrend dan ada potensi naik menuju target terdekat di 2450 sampai harga 2500. Jadi saat ini masih bisa pantau walaupun masih gagal break garis EMA 150. Menurut saya masih bisa tunggu kembali di support EMA 50 di sekitar 2280 sampai 2250 untuk entry-nya. Jadi saat ini wait and see, bisa buy di sekitar support apabila bisa bertanda rebound, atau buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya XL saat ini juga masih sangat layak untuk di hold selama masih berada di atas garis EMA 50. Indosat bisa kita lihat sebelumnya juga hampir mirip dengan XL, beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50 150 gagal break, tapi setelah berhasil break bisa kita lihat Indosat mulai bergerak tren. Jadi XL juga hampir sama pergerakannya. Apabila kita pantau berhasil break garis EMA 150, saya lihat juga XL berpotensi untuk mulai bergerak tren. Jadi Indosat jika kita lihat hari ini turun 0,37% ke 6.800. Dan terlihat Indosat hari ini sempat menyentuh resisten 7.000 dan memang masih gagal break. Jadi penurunan ini masih wajar karena memang 1 minggu terakhir Indosat sudah naik sangat tinggi. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Untuk Indosat jika kita lihat pada broker summary ini ada distribusi, dan asing jika kita perhatikan masih terus distribusi saham Indosat. Jadi untuk teman-teman saat ini mau entry membeli saham Indosat, menurut saya paling aman adalah tunggu di harga support terdekat di sekitar 6.500 sampai garis EMA 150 di sekitar 6.275 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk beli di sekitar resisten 7.000. Jadi paling aman tunggu tekanan pullback dulu. Kita tunggu di sekitar 6.500 sampai garis EMA 150. Kita lihat di posisi mana Indosat mengetes supportnya. Apabila masih bisa rebound, baru kita ikutan entry untuk lebih amannya. Tapi saat ini Indosat juga masih bisa hold apabila teman-teman sudah berhasil beli pada saat berhasil beli garis EMA 150 atau malah beli di sekitar harga 6.000 ke bawah. Apabila teman-teman sudah beli di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold karena secara tren masih bergerak tren. Berikutnya saya akan coba analisa saham TBIG yang hari ini turun 0,92% ke 2.150. Untuk TBIG bisa kita lihat saat ini masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Dan secara tren untuk tren jangka pendek masih sideways, tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat TBIG trennya masih bergerak downtrend. Jadi sempat naik di atas garis EMA 50, tapi ternyata ini belum terkonfirmasi break dan kembali turun menuju support di sekitar 2.150. Dan hati-hati apabila ternyata minggu ini support di 2.150 terlewati, TBIG berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 2.050.
Dan untuk TBIG bisa kita lihat pada penurunan hari ini masih ada distribusi, asing juga masih distribusi. Jadi untuk TBIG saya lihat masih ada potensi untuk sideways dan masih ada potensi besar untuk turun menuju harga 2050 sampai 2100. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Walaupun sebenarnya masih bisa entry di sekitar 2150 apabila masih bisa bertahan di support ini. Tapi karena jarak garis EMA 50 lumayan dekat, apabila teman-teman mau entry harus pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata setelah berhasil rebound atau bertahan di 2150, TBIG ternyata masih gagal break garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit. Karena ingat secara tren TBIG saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend untuk tren jangka menengah. Selanjutnya saya akan coba analisa saham INDF yang menurut saya harus hati-hati karena bisa kita lihat INDF saat ini turun 1% lebih ke 6.525. Dan saat ini sudah berada di bawah garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar 6.625. Jadi secara tren INDF trennya sudah mulai bergerak downtrend. Jadi sebelumnya masih oke karena masih bertahan di atas garis EMA 150, tapi sudah harus hati-hati karena saat ini sudah berada di bawah garis EMA 150. Dan support di bawahnya bisa kita lihat saat ini di sekitar 6.500. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah bergerak turun. Dan untuk INDF bisa kita lihat penurunan hari ini masih ada distribusi, asing juga 1 minggu terakhir mulai keluar dari saham INDF. Sebelumnya bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi dalam beberapa minggu terakhir, 1 minggu terakhir asing sudah mulai keluar. Jadi untuk INDF secara tren sudah mulai melemah, sudah mulai ada potensi untuk mulai downtrend. Dan saya lihat masih ada potensi minggu ini untuk turun mengetes 6.500. Dan ingat apabila terkonfirmasi garis EMA 100 terlewatin besok, maka garis EMA 150 akan berubah menjadi resisten. Jadi pada saat INDF terlihat mengetes 6.500 apabila masih bisa rebound, tetap harus hati-hati apabila berhasil rebound tapi mengetes kembali garis EMA 150 ternyata gagal break, INDF trennya akan sideways cenderung downtrend. Jadi secara tren akan mulai melemah. Apalagi terlihat 1 minggu ke depan asing terus distribusi. Apabila masih terus terlihat ada distribusi, hati-hati tren INDF menurut saya akan kurang bagus 1 minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, masih bisa coba spekulatif buy di sekitar 6.500 apabila INDF terlihat mengetes harga ini masih bisa bertahan dan rebound. Tapi target take profit menurut saya apabila berhasil rebound itu di sekitar 6.600 sampai garis EMA 150 di sekitar 6.625. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata INDF gagal naik di atas garis EMA 150 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.